Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai materi pertama, yaitu bahan yang bersifat reaktif. Adapun kelompok 1 beranggotakan ulun sendiri, Rizka Murtafiah, saya Ratna, dan saya Hayatun Najma. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sub materi pertama, yaitu tentang bahan yang bersifat reaktif. Jadi definisi dari bahan yang bersifat reaktif itu merupakan bahan yang termasuk dalam zat-zat yang bereaksi secara liar jika dicampurkan dengan zat lain, seperti logam alkali yang reaktif terhadap air atau campuran asam kuat dan basa yang tidak cocok. Jenis-jenis bahan reaktif terbagi menjadi dua, yaitu bahan reaktif terhadap air dan reaktif terhadap asam. Bahan reaktif terhadap asam merupakan bahan-bahan yang menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar atau gas-gas yang beracun dan korosif. Nah, adapun bahan yang termasuk dalam bahan reaktif terhadap air, yaitu bahan yang bila bereaksi dengan air akan mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar. Hal ini disebabkan karena zat-zat tersebut bereaksi secara eksotermik, yaitu mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar. Selanjutnya mengenai contoh dari bahan yang bersifat reaktif. Nah, jadi contoh bahan reaktif itu kan tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama reaktif terhadap asam dan juga reaktif terhadap air. Contoh bahan reaktif terhadap asam yaitu kalium klorat, kalium permanganat, dan kromium 3 oksida. Adapun contoh bahan reaktif terhadap air yaitu alkali tanah, logam halida, anhidrat, dan sulfuril klorida. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yang mana penjelasan selanjutnya yaitu adalah bagaimana cara menyimpan bahan yang bersifat reaktif. Nah, caranya yaitu simpan cairan yang sangat reaktif di baki yang cukup besar untuk menampung isi botol. Simpan botol asam perklorik dalam baki kaca atau keramik. Jauhkan bahan yang dapat diubah menjadi peroksida dari panas dan cahaya. Simpan bahan yang bereaksi aktif dengan air sejauh mungkin dari kemungkinan kontak dengan air. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai bagaimana pertolongan pertama jika terkena bahan yang bersifat reaktif. Nah, pertolongan pertama ketika terpapar bahan kimia berbahaya reaktif yaitu jika bahan kimia yang mengenai kulit berbentuk padat, maka perlu membilas menggunakan air kulit yang terkontaminasi. Jika bahan kimia berbentuk cair dan dapat menembus pakaian, maka perlu segera melepas pakaian dan membilas tubuh dengan menggunakan air. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Hayatun Najma. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan mengenai bagaimana solusi menggunakan bahan yang bersifat reaktif dengan cara yang aman. Tadi mungkin telah disinggung mengenai pengertian dari bahan yang bersifat reaktif, yang mana bahan bersifat reaktif di sini merupakan bahan yang termasuk dalam zat yang bereaksi secara liar apabila bahan tersebut tercampur atau terkontaminasi dengan zat lainnya. Adapun bahan yang bersifat reaktif ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu reaktif terhadap air dan reaktif terhadap asam, yang mana bahan kimia ini amat mudah bereaksi dengan air dan asam, disertai dengan pengeluaran bahan atau gas yang sangat mudah terbakar dan meledak. Adapun di sini solusi dalam penggunaan bahan yang bersifat reaktif baik terhadap air dan terhadap asam. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu kita harus menggunakan alat pelindung diri seperti kacamata, sarung tangan, alat pekerja atau pakaian pekerja seperti jas lab sesuai dengan ketentuan atau peraturan dari pengelola lab agar melindungi kita dari bahan-bahan kimia
Selanjutnya, pastikan temperatur ruangan dalam keadaan atau bersuhu dingin, kering, dan memiliki ventilasi udara. Jauhkan juga dari sumber cahaya api ataupun panas. Usahakan bangunan tersebut kedap dengan air. Perlu juga kita perhatikan semua bahan kimia itu ditempatkan dalam tempat yang kering dan jauh dari kontak air. Hindari juga dari uap air maupun air. Bahan yang bersifat reaktif ini apabila terkontak dengan udara ataupun uap air bisa menghasilkan senyawa toksik yang menimbulkan suatu ledakan atau udara yang beracun. Juga hindarilah pengadukan yang menimbulkan panas, juga menimbulkan benturan atau gesekan yang kuat. Ini supaya bahan tersebut menghindari dari risiko ledakan atau suatu gesekan yang panas. Gunakan juga alat pemadam api yang berbahan kimia kering apabila terjadi kebakaran. Dengan bahan ini disimpan juga dalam desikator yang diisi dengan silika gel. Apabila kita telah menggunakan bahan tersebut, usahakan menyimpannya jauh dari air. Jangan menyimpannya di bawah atau di atas bak air. Dan simpanlah bahan tersebut dalam desikator yang berisikan dengan silika gel. Baik, sampai di sini penjelasan kami dari kelompok 1 mengenai bahan-bahan yang bersifat reaktif. Kami dari kelompok 1 mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun keliru pada saat penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.